bisa lepas dari semua ini. Cobaan silih berganti yang aku hadapi. Hidup ini hampa tak berarti. Terlalu berat beban yang kini ku rasakan. Berliku-liku jalan yang harus ku lalui. Kepadamu Tuhan aku serahkan hidup ini. Ampunkan segala dosa-dosaku. Aku bisa dan ku mampu, sebab Tuhan akan menolong diriku. Ku tak takut, ku takkan takut, sebab ku tahu Tuhan sayangi diriku. Terlalu berat beban yang kini ku rasakan. Berliku-liku jalan yang harus ku lalui. Kepadamu Tuhan aku serahkan hidup ini. Ampunkan segala dosa-dosaku. Aku bisa dan ku mampu, sebab Tuhan akan menolong diriku. Ku tak takut, ku takkan takut, sebab ku tahu Tuhan sayangi diriku. Mohon mic-nya yang satu tidak berfungsi.
Shalom. Apa kabar pagi ini? Puji Tuhan. Majelis Gereja Toraja Jemaat Biringkanaya dengan penuh sukacita mengucapkan selamat pagi dan salam sejahtera bagi Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Pemberitaan firman Tuhan pada ibadah saat ini akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Yohanes Metris MTH. Salam sejahtera. Bersyukur kepada Tuhan atas penyertaannya sehingga kita telah memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-77. Sebagai gereja, kita adalah umat yang ditetapkan Allah untuk membangun kehidupan yang benar, termasuk dalam menyatakan peran kita membangun bangsa dan negara ini. Mari kita beribadah dan akan mendengarkan firman Tuhan dalam sorotan tema ditetapkan untuk membangun kehidupan. Jemaat disilahkan berdiri. Betapa kita tidak bersyukur bertanah air kaya dan subur. Dan menyertai kamu juga. Hidup yang benar. Ada dari orang percaya yang dapat menjalankan tugasnya dalam membangun kehidupan. Namun tidak sedikit juga yang gagal dalam tugas ini. Ada yang hanya terfokus pada kepentingannya dan sama sekali tidak mempedulikan sesamanya. Tidak sedikit pula yang menolak tugasnya untuk membangun kehidupan bersama. Karena tidak pula yang menolak tugasnya untuk membangun kehidupan bersama, tidak mau meninggalkan zona nyamannya atau menolak hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Saudara-saudara, mari merenung
Sudahkah kita menjalankan amanat Allah untuk membangun kehidupan seturut dengan firman-Nya? Dalam kerendahan hati, mari bersama mengaku dosa dan memohon pengampunannya. Sungguh ajaib kasih Tuhan selalu membaharui hidup kita. Kidung Jemaat 40 ayat 1 dan 2. Baru
saudara dengarkanlah petunjuk hidup baru Yeremia 1 ayat 10. Ketahuilah, pada hari ini aku mengangkat engkau atas bangsa-bangsa dan atas kerajaan-kerajaan, untuk mencabut dan merobohkan, untuk membinasakan dan meruntuhkan, untuk membangun dan menanam. Amin. Jemaat Tuhan, kita akan bermazmur yang dituntun dari Mazmur 71 ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-6. Mazmur 71 ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-6. Di bawah judul Doa Minta Perlindungan di Masa Tua. Padamu ya Tuhan aku berlindung. Lepaskanlah aku dan luputkanlah aku oleh karena keadilan-Mu. Sendengkanlah telingamu kepadaku dan selamatkanlah aku. Jadilah bagiku gunung batu tempat berteduh. Kubu pertahanan untuk menyelamatkan aku, sebab engkaulah bukit batuku dan pertahananku. Ya Allahku, luputkanlah aku dari tangan orang fasik, dari cengkeraman orang-orang lalim dan kejam. Sebab engkaulah harapanku ya Tuhan. Kepercayaanku sejak masa muda ya Allah. Kepadamulah aku bertopang mulai dari kandungan. Engkau telah mengeluarkan aku dari perut ibuku, Engkau yang selalu kupuji-puji. Amin. Tuhan, Engkau perlindunganku.
Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, sama-sama kita akan mendengar, membaca dan merenungkan firman Tuhan. Sepertinya lobet ini mic ini. Misalnya kalau ada baterai diganti ya. Cek. Ya. Baik saudara, mari kita berdoa. Tuhan, dalam segala kesadaran diri kami bahwa kami tidak sanggup dan tidak mampu menjalani kehidupan tanpa Engkau, kami ada di sini hadir bersama dalam segala penyembahan, permohonan dan pengucapan syukur, beribadah sebagai umat Allah, sebagai anak-anak yang Engkau panggil, Engkau tebus dan Engkau selamatkan. Kami percaya bahwa Engkau ada bersama dengan kami, Roh Kudus ada bersama dengan kami, yang akan menolong kami untuk memahami ketika kami membaca dan mendengar serta merenungkan kebenaran firman-Mu. Engkau kuasai hati dan pikiran kami sekalian ya Roh Kudus, dan Engkau menyatakan kemurahan-Mu bagi kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini yang pertama terambil dari Yeremia 1 ayatnya yang keempat sampai ayatnya yang ke-10. Yeremia 1 ayat yang keempat sampai ayatnya yang ke-10. Di bawah judul Yeremia dipanggil dan diutus. Firman Tuhan datang kepadaku, bunyinya, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau, dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi-nabi bagi bangsa-bangsa. Maka aku menjawab, Tuhan Allah, sesungguhnya aku tidak pandai berbicara, sebab aku ini masih muda. Tetapi Tuhan berfirman kepadaku, janganlah katakan, aku ini masih muda. Tetapi kepada siapapun engkau kuutus, haruslah engkau pergi, dan apapun yang kuperintahkan kepadamu, haruslah kau sampaikan. Janganlah takut kepada mereka, sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau, demikian firman Tuhan. Lalu Tuhan mengulurkan tangannya dan menjamah mulutku. Tuhan berfirman kepadaku, sesungguhnya aku menaruh perkataan-perkataanku ke dalam mulutku. Ketahuilah, pada hari ini aku mengangkat engkau atas bangsa-bangsa dan atas kerajaan-kerajaan, untuk mencabut dan merobohkan, untuk membinasakan dan meruntuhkan, untuk membangun dan menanam. Amin. Pembacaan firman Tuhan yang kedua terambil dari kitab Ibrani, pasalnya yang ke-12, ayatnya yang ke-18 sampai dengan ayat yang ke-29. Tanggung jawab yang berat. Sebab kamu tidak datang kepada gunung yang dapat disentuh dan api yang menyala-nyala, kepada kekelaman, kegelapan dan angin badai, kepada bunyi sangkakala dan bunyi suara yang membuat mereka yang mendengarnya memohon, supaya jangan lagi berbicara kepada mereka. Sebab mereka tidak tahan mendengar perintah ini, bahkan jika binatang pun yang menyentuh gunung, ia harus dilempari dengan batu. Dan sangat mengerikan pemandangan itu, sehingga Musa berkata, aku sangat ketakutan dan sangat gemetar. Tetapi kamu sudah datang ke Bukit Sion,
ke kota Allah yang hidup, Yerusalem sorgawi, dan kepada beribu-ribu malaikat, suatu kumpulan yang meriah. Dan kepada jemaat anak-anak sulung yang namanya terdaftar di sorga, dan kepada Allah yang menghakimi semua orang, dan kepada roh-roh orang-orang benar yang telah menjadi sempurna, dan kepada Yesus pengantara perjanjian baru, dan kepada darah pemercikan yang berbicara lebih kuat daripada darah Habel. Jagalah supaya kamu jangan menolak Dia yang berfirman. Sebab jikalau mereka yang menolak Dia yang menyampaikan firman Allah di bumi tidak luput, apalagi kita jika kita berpaling dari Dia yang berbicara dari sorga. Waktu itu suaranya mengoncangkan bumi, tetapi sekarang Ia memberikan janji, satu kali lagi aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Ungkapan satu kali lagi menunjuk kepada perubahan pada apa yang dapat digoncangkan, karena Ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Jadi, karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. Kita bangkit berdiri menyanyikan haleluya. Saudara, bacaan Injil saat ini dari Lukas 13. Lukas pasal 13 ayat 10 sampai ayat yang ke-17. Lukas pasal 13 ayat 10 sampai ayat yang ke-17. Jemaat Tuhan, mari perhatikan firman Tuhan, saya baca bagi kita sekalian. Pada suatu kali Yesus sedang mengajar dalam salah satu rumah ibadat pada hari Sabat. Di situ ada seorang perempuan yang telah 18 tahun dirasuk roh sehingga ia sakit sampai bungkuk punggungnya dan tidak dapat berdiri lagi dengan tegak. Ketika Yesus melihat perempuan itu, ia memanggil dia dan berkata kepadanya, "Hai ibu, penyakitmu telah sembuh." Lalu ia meletakkan tangannya atas perempuan itu dan seketika itu juga berdirilah perempuan itu dan memuliakan Allah. Tetapi kepala rumah ibadat gusar karena Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat. Lalu ia berkata kepada orang banyak, "Ada 6 hari untuk bekerja. Karena itu datanglah pada salah satu hari itu untuk disembuhkan dan jangan pada hari Sabat." Tetapi Tuhan menjawab dia, katanya, "Hai orang-orang munafik, bukankah setiap orang di antaramu melepaskan lembunya atau keledainya pada hari Sabat dari kandangnya dan membawanya ke tempat minuman? Bukankah perempuan ini yang sudah 18 tahun diikat oleh iblis harus dilepaskan dari ikatannya itu karena ia adalah keturunan Abraham?" Dan waktu ia berkata demikian, semua lawannya merasa malu, dan semua orang banyak bersuka cita karena segala perkara mulia yang telah dilakukannya. Demikian firman Tuhan, dan berbahagialah setiap orang yang mendengarnya. Amin. Kurus semangat buang. Sidang jemaat yang kekasih dalam Tuhan, dari seluruh perikop bacaan firman Tuhan, satu pokok perenungan tema saat ini ditetapkan untuk membangun kehidupan. Ditetapkan untuk membangun kehidupan. Untuk memahami setiap bagian firman Tuhan, maka pertanyaan penting bagi kita adalah bagaimana kita melihat dan bagaimana kita memahami tentang kekristenan kita itu.
Kalau kita bicara Bapak Ibu, kalau kita bicara mau menjelaskan tentang siapa saya sebagai orang Kristen, seperti apa identitas saya sebagai orang Kristen, dan bagaimana sehingga saya bisa dianggap sebagai orang Kristen, itu betul-betul akan mengungkapkan bahwa siapa kita ini yang percaya kepada Yesus Kristus. Dan hari ini saya mau mengajak kita memahami ulang, untuk merefleksikan ulang tentang identitas diri kita sebagai orang Kristen. Identitas kekristenan yang ada dalam kehidupan kita, dalam diri kita itu berangkat dari sebuah pemahaman tentang siapa yang disebut sebagai gereja itu. Dan pengakuan iman Gereja Toraja telah menyampaikan dan menyatakan dengan jelas bahwa gereja itu adalah persekutuan orang-orang yang dipanggil untuk beriman kepada Yesus Kristus. Itu kita. Jadi pertanyaan penting, siapa kita sebagai orang Kristen? Kita adalah gereja, kita adalah umat Allah, adalah persekutuan orang yang dipanggil, ya, orang-orang yang dipanggil untuk beriman kepada Yesus Kristus. Dipanggil dari dalam dunia dengan satu tanggung jawab, untuk menjadi berkat bagi dunia dan sesama. Sebab itu saudara-saudara, menjadi umat Allah, menjadi gereja ini adalah sebuah hal yang harus kita yakini bahwa ini adalah sebuah panggilan. Dan kalau kita bicara bahwa ini adalah panggilan, maka satu hal yang penting untuk kita ketahui bahwa menjadi Kristen itu, menjadi orang-orang yang dipanggil itu bukan hanya semata-mata persoalan karena saya ingin atau saya mau, gitu ya. Tapi ini panggilan yang dijawab. Bukan persoalan saya ingin, bukan persoalan saya mau. Nah, karena itu memang disadari bahwa karena ini adalah panggilan yang kemudian menjadi keputusan kita untuk menjawabnya dan mau ikut hadir dalam perarakan bersama segenap orang percaya yang lainnya, maka tidak ada satu unsur di mana kita harus mengatakan bahwa saya kesal dan kecewa menjadi warga Kristen. Ya. Dan itu yang membedakan bahwa panggilan dan keinginan, karena ketika kita berbicara soal keinginan, kadang-kadang saja kita mau mengatakan bahwa saya ingin karena ada sesuatu yang kemudian harus sesuai dengan apa yang merupakan keinginan saya dan juga motivasi saya menjadi Kristen itu. Saudara, hari ini firman Tuhan mengajarkan kita, memperlihatkan kita bagaimana sesungguhnya Yeremia telah dipanggil. Dipanggil, ditetapkan oleh Allah untuk membangun kehidupan. Pikir-pikir saudara, apa yang kita mau lihat soal panggilan Yeremia ini? Apa yang kita mau lihat saudara soal pemanggilan dan penetapan Yeremia sebagai hamba Tuhan pada saat itu? Kalau berbicara panggilan Yeremia ini menjadi hamba Tuhan, maka satu catatan penting yang harus kita ketahui bahwa dia akan menjadi kepercayaan Tuhan. Setidak-tidaknya disebut sebagai penyambung lidah Tuhan. Ya. Lalu pertanyaannya, bagaimana pemanggilan itu terjadi kepada dirinya? Yeremia dipanggil sebagai sebuah ketetapan dan rencana Allah yang terjadi pada diri Yeremia itu sendiri, yang memungkinkan dia untuk terlibat dalam pekerjaan Tuhan. Artinya bahwa Yeremia sesungguhnya dipanggil oleh Tuhan bukan karena keinginannya, bukan karena kehendaknya, tetapi dalam rangkaian rencana Tuhan. Tuhan memanggil menjadi hamba, menjadi orang kepercayaannya. Apa yang ia punya? Kalau dipikir-pikir juga, Yeremia ini siapa? Apa memang tidak ada orang lain yang ada di sekitarnya
yang kemudian lebih pantas atau lebih layak dalam kehidupan bersama pada saat itu. Kenapa mesti Yeremia? Kenapa harus Yeremia? Yang pada akhirnya dia pun mengaku, merasa dalam dirinya bahwa saya sesungguhnya tidak mampu. Saya tidak pandai, apalagi untuk berbicara. Itu kan respon Yeremia. Ya. Tapi kemudian sekali lagi Allah memilih menetapkan Yeremia sebagai orang yang ia akan pakai menjadi hambanya untuk menyatakan kemuliaan Allah di tengah kehidupan umat Israel yang pada saat itu mengalami situasi yang sangat terpuruk. Keadaan di mana kehidupan sosial itu bermasalah, kehidupan spiritual itu bermasalah, relasi manusia antar sesamanya itu bermasalah, ekonomi bermasalah. Ada keadaan hidup yang menjadi sebuah kondisi yang sangat kritis, memprihatinkan. Baik dari sisi ekonomi itu berada dalam keterpurukan. Dalam relasi manusia dengan sesamanya itu juga menjadi sebuah hal yang memprihatinkan, terjadi berbagai hal yang ada di mana klasifikasi manusia itu sangat menonjol. Lalu yang ketiga adalah lebih-lebih hubungan manusia dengan Tuhannya, spiritualitas manusia menjadi masalah. Lalu kemudian dalam kondisi seperti itu Allah datang kepada Yeremia menyampaikan panggilannya dan ia mendengar apa yang Tuhan katakan kepadanya, sehingga satu hal yang kemudian menjadi perenungan mendalam dari Yeremia. Itu pernyataan yang paling awal ketika dia mendengarkan panggilan itu. Aku ini masih muda. Aku ini tidak pandai berbicara. Apa yang kita mau katakan tentang jawaban itu? Dia betul-betul gentar dengan panggilan Tuhan, tetapi sekaligus menyadari dengan segala keterbatasan dan kelemahan yang ada pada dirinya. Tetapi juga mau mengungkapkan satu hal di mana ia merasa dalam kesadaran bahwa ia terlalu banyak kelemahan, terlalu banyak kekurangan, lalu ia tidaklah menjadi angku untuk menerima apa yang merupakan pemanggilan Tuhan kepadanya, tetapi dengan segala kerendahan hati. Dan karena itu Tuhan menyatakan sesuatu kepada dirinya. Bedalah saya kira orang-orang kemudian sebagai orang-orang yang dipanggil oleh Allah untuk melayani, lalu kemudian pada dirinya ada keangkuhan, ada kesombongan, dengan segala dengan segala apa yang dia miliki, kemampuan, ilmu pengetahuan dan sebagainya. Lalu dia mengatakan hal itu saya bisa melakukannya dan sebagainya, tanpa sebuah kesadaran pada diri bahwa sesungguhnya saya ini ada keterbatasan, ada kelemahan. Dan itu ungkapan yang jujur yang disampaikan oleh Yeremia kepada Tuhan, dan Tuhan mengerti. Karena apa? Dari dalam bacaan firman Tuhan tadi jelas sekali bagaimana Tuhan mengatakan bahwa sejak dari dahulu itu adalah ketika ia berada dalam kandungan ibunya, Allah telah menetapkan dia, Allah telah menguduskan dia, Allah telah mengenal dia. Dan saya pikir karena pengenalan Allah terhadap diri Yeremia lah, sehingga Allah menyempurnakan segala keterbatasannya, Allah memanggil dia dalam segala kekurangannya, dan Allah sendiri yang berjanji untuk memenuhi segala yang dibutuhkan dalam pelayanannya. Begitu. Pertanyaan penting bagi kita, saat saya menjadi orang Kristen yang dipanggil oleh Allah untuk hadir dalam persekutuan bersama dengan orang-orang lain beriman kepada Yesus Kristus, seberapa kita menyadari bahwa dalam diri kita itu banyak keterbatasan kita, banyak kekurangan kita.
Ketika kita juga dipanggil oleh Allah, lalu kemudian Allah menempatkan kita pada satu kondisi tertentu di mana kita akan melakukan pelayanan, baik di tempat-tempat di mana kita bekerja, tempat-tempat di mana kita dipanggil untuk menyatakan kemuliaan Allah di bidang masing-masing. Seberapa kita merasa bahwa saya ini masih banyak kekurangan dan keterbatasan. Lalu kemudian sadar bahwa ketika saya dipanggil oleh Tuhan, itu adalah rencananya, itu adalah ketetapannya, sebab Ia telah memanggil dan menetapkan saya dan menguduskan diri saya. Dalam pengenalan itulah, maka saya tidak pernah menolak untuk melakukan apa yang dipercayakan kepada saya. Karena saya tahu di setiap panggilan itu, karena saya sadar dengan siapa diri saya tahu bahwa Tuhan telah menguduskan dan menebus kita sebagaimana gereja dalam pemahaman gereja Toraja telah dipanggil, ditebus dan juga dikuduskan oleh Allah menjadi umat Allah. Maka saya tahu di sana kehadiran Allah akan senantiasa memperlengkapi dan menolong kehidupan kita bersama. Dan ini yang kemudian menjadi kekuatan daripada Yeremia, karena Allah berjanji kepadanya, Allah mau mengatakan kepada dirinya bahwa jangan takut dengan apa yang akan ia kerjakan. Saudara, menjadi panggilan kepada dia, ungkapannya saya masih terlalu muda, saya tidak pandai berbicara, sebab dia sadar di sekitar orang-orang yang ada pada sekitarnya di saat itu, orang-orang Israel, masih banyak tua-tua imam-imam yang ada, imam-imam besar yang ada. Dia tahu juga kalau dalam konteks orang Yahudi yang disebut sebagai orang dewasa itu ketika dia berumur 45 tahun. Dia tahu juga bahwa ketika ia dipanggil untuk menjadi hamba Tuhan, maka konsekuensinya adalah ia harus menyatakan kebenaran. Ia harus menjadi penyambung lidah Allah. Ia harus menyampaikan sesuatu yang merupakan kehendak Allah. Dan itu konsekuensinya adalah ia bisa tertolak, ia bisa difitnah, ia bisa tidak diterima, dan bahkan ia harus menghadapi sebuah konsekuensi, harus berhadapan dengan kebencian dan macam-macam. Tapi itulah yang terjadi. Sebab itu dia sadar, sesungguhnya saya punya keterbatasan untuk itu. Tetapi justru Allah menyampaikan pesan janjinya di ayat 8. Jangan takut kepada mereka, sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau. Justru di situ persoalan di mana kita harus menyadari diri. Allah menyertai kita. Allah telah melepaskan kita dari berbagai ancaman, termasuk ancaman maut sekalipun. Karena itu, satu kekuatan yang ada pada diri kita adalah tak akan pernah takut untuk menghadapi apapun di dalam dunia ini. Setiap kali kita menyadari bahwa ada tugas penting yang Tuhan mau untuk kita kerjakan. Dan tugas penting yang luar biasa kepada Yeremia adalah, bayangkan saudara, mencabut, merubuhkan, membinasakan, meruntuhkan. Tetapi tidak berhenti sampai di situ. Membangun dan menanam kembali. Membangun dan menanam kembali. Mencabut, merubuhkan, membinasakan segala kehidupan, pola hidup yang terjadi di sekitar kehidupan orang Israel. Soal kehidupan spiritual, soal kehidupan moralitas, soal kehidupan di mana mereka untuk menyempurnakan kehidupan lainnya. Itu adalah hal-hal yang kemudian dia harus runtuhkan, di mana kehidupan itu adalah sebuah kehidupan yang salah. Lalu kemudian dia akan memperbarui, membangun dan menanam kembali. Dan tidak mudah, sekali lagi saudara, tidak mudah untuk menjawab panggilan itu. Karena itu adalah sebuah keadaan di mana ia harus diperhadapkan dengan situasi yang sangat sulit.
di antara orang-orang yang ada di sekitarnya. Tapi ingat saudara, yang kita mau pelajari dari sini adalah, saya mengatakan seperti ini, rencana Tuhan itu selalu indah. Itu yang mesti harus diperhatikan dalam kehidupan kita. Rencana Tuhan itu selalu indah. Kalau Tuhan mengatakan, maka yang saya mau katakan kepada kita adalah ikut saja. Lakukan apa yang Tuhan mau kepada kita. Ketika Tuhan yang memanggil, ketika Tuhan yang memberikan petunjuk, maka jalani itu. Yang persoalan adalah seberapa besar di antara kita yang sungguh mendengarkan apa yang Tuhan mau untuk kita jalani dalam kehidupan ini. Ataukah kita lebih mendengarkan suara-suara pikiran sendiri, suara hati kita sendiri, atau kemudian suara-suara hati orang lain. Sekarang adalah kembali menyadari ada tugas penting bagi kita sebagai orang-orang yang dipanggil, ditebus dan diselamatkan oleh Allah untuk menjadi berkat bagi dunia dan sesama. Dipanggil dari dalam dunia ini, tidak boleh seperti dengan dunia ini, tetapi hadir untuk membongkar apa yang tidak benar, meruntuhkan apa yang tidak benar, mencabut segala sesuatu yang merupakan akar-akar kejahatan, lalu kemudian bangun kembali, tanam kembali, rekonstruksi dari semua hal yang dianggap tidak lagi benar, dari sebuah kehidupan yang akan membahayakan baik secara pribadi maupun dalam komunitas. Dari sini saudara-saudara, saya selalu mengatakan Tuhan telah merencanakan bagi setiap orang percaya panggilan umum kepada kita semua. Walau memang itu adalah sesuatu yang berat, walau memang itu adalah sesuatu hal yang dimana kita harus merasa dibenci, harus mungkin terbuang, harus mungkin ditolak, harus mungkin diperlakukan tidak adil. Tetapi ingat saudara, di balik semua hal yang dunia lakukan kepada kita, satu janji Tuhan, aku menyertai engkau, aku menyertai engkau. Dan dia tidak akan pernah meninggalkan kita, pun akan melepaskan kita dari belenggu dan ikatan kejahatan yang mungkin dunia rancangkan bagi kita. Haleluya, amin saudara-saudara. Jangan takut sedikit pun. Rencana Tuhan itu indah. Kalau Tuhan yang mengatakannya, lakukan. Lakukan. Jangan kemudian seolah-olah mencari posisi di mana kita harus mengamankan diri kita, lalu kemudian kita ikut dengan lingkaran kejahatan. Yang kedua saudara, setiap kita harus merespon, menerima panggilan dan ketetapan Tuhan sebagai sebuah anugerah di dalam segala kelemahan dan keterbatasan kita. Setiap kita harus menerima panggilan dan ketetapan Tuhan sebagai anugerah, jangan sebagai beban. Saya selalu mengatakan seperti ini. Ketika orang menerima setiap apa yang Tuhan percayakan kepada dirinya sebagai beban, maka dia akan tidak pernah bersyukur. Dan dia akan melihat setiap pekerjaan itu hanya sebagai sarana untuk kepentingan diri sendiri dan bukan untuk kemuliaan bagi Tuhan. Dan itu benar-benar situasi seperti itu yang harus dicabut di dalam diri kita. Terimalah dan aminkanlah bahwa itu adalah anugerah dari Tuhan, dan kalau itu adalah anugerah maka bersyukurlah dengan segala yang sudah disampaikan oleh Tuhan kepada kita, yang sudah Tuhan jadikan kepada kita. Jika itu memang menyakitkan kita, maka pahamilah bahwa dari dalam semua hal yang Tuhan buat, respon kita harus bersyukur walaupun itu adalah sesuatu yang sulit. Karena di balik semua kesulitan, minggu lalu kita sudah bicara bagaimana Tuhan membentuk setiap orang seperti api yang membakar dan juga palu yang kemudian menancapkan paku dengan kuat. Dari situ saudara-saudara,
setiap orang yang kemudian teruji imannya oleh api yang membakar setiap perjalanan hidupnya sebagai orang-orang beriman, maka ia akan tampil sebagai orang asli dalam imannya. Tidak menjadi iman karbitan. Setiap orang-orang yang kemudian dalam kehidupan berimannya selalu ada yang menekan, maka ketika dia lolos dari tekanan palu-palu itu, maka dia akan merasa tampil sebagai orang yang kuat dan perkasa, menjadi seorang yang beriman, tak tergoyahkan oleh apapun. Karena itu sekali lagi, respon setiap panggilan Tuhan dan setiap rancangan Tuhan yang terjadi pada diri kita. Ada sesuatu yang Tuhan mau, ada sesuatu kebahagiaan yang Tuhan inginkan kepada kita. Yang terpenting adalah Dia mau kita menjadi alatnya di tengah-tengah dunia ini, menjadi berkat bagi dunia dan sesama. Percaya pada janji Tuhan, saudara. Tuhan tak pernah untuk merancangkan yang jahat bagi kita. Yang Tuhan mau adalah ketika Dia mau pakai kita, penyertaannya akan selalu ada pada kita. Sehingga satu catatan penting bagi kita adalah setia hingga akhir. Itu prinsip militer. Iman kasatria itu harus mengatakan setia sampai akhir. Saya akan menjalani kehidupan ini dengan kehidupan yang begitu banyak lika-likunya, tetapi di akhir semuanya itu saya akan mengalami kemuliaan Tuhan, damai sejahtera dan kebahagiaan kekal yang Tuhan sudah janjikan dan sudah berikan kepada saya. Itu yang kemudian menjadi penguatan juga sekali lagi bagi kekasih kita Meser, yang juga hari ini akan diteguhkan dalam CD. Percayalah, rencana Tuhan itu indah dalam kehidupan kita. Jangan pernah menolak rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Saudara, mari kita bersatu dulu sejenak sambil kita merenungkan dalam diri kita tentang rencana Tuhan dalam kehidupan pribadi, lepas pribadi. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, dunia dan kehidupan kita zaman ini semakin dipenuhi oleh berbagai kehidupan yang menantang dan menggoda kita untuk jauh dan lepas dari Tuhan. Banyak hal yang mau menyesatkan kita. Kita dipenuhi oleh manusia-manusia yang hanya mau mencari aman. Dan ada begitu banyak orang yang mungkin mau mencelakai kehidupan kita. Percaya, saudara, Tuhan mengatakan, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Untuk itu saudara-saudara, apapun kehidupan dan keadaan kita hari ini, apapun pergumulan kita masing-masing, kita semua paham dan tahu masing-masing kita ada pergumulan, masing-masing kita ada kesusahan, masing-masing ada sesuatu yang kita sedang pikirkan secara dalam hari ini. Sekali lagi, Tuhan punya rencana indah bagi kita. Percaya, Dia akan melepaskan kita dari beban-beban yang ada itu. Saat teduh ini, saudara,
ungkapkan pergumulan itu di hadapan Tuhan. Saudara akan mengalami semua pemulihan dari Tuhan dari hati yang berat, tekanan pikiran yang berat menindih kehidupan hari ini. Sambil kita menghayati pujian ini, kita berdoa dalam hati masing-masing. Sama-sama boleh menyanyi. Kini ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencana-Mu. Ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencana-Mu. Kita berdoa dalam doa Bapa kami. Bapa kami di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerjaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari perang jahat, karena Kau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari berdiri bersama untuk mengungkapkan pengakuan iman. Sebagaimana pengakuan iman rasuli, kita bersama-sama mengucapkan, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali. Jemaat Tuhan, kita akan menyatakan tanda syukur kita melalui persembahan. Karena itu dengarkanlah nas persembahan dari Mazmur 22 ayat 26 sampai 27. Karena Engkau, aku memuji-muji dalam jemaah yang besar. Nasarku akan kubayar di depan mereka yang takut akan Dia. Orang yang rendah hati akan makan dan kenyang. Orang yang mencari Tuhan akan memuji-muji Dia. Biarlah hatimu hidup untuk selama-lamanya. Aku bersyukur padamu dengan hati yang tulus.
diberikan sebagai anak Tuhan. Berkati hidupku ini, sembahmu terimalah. Jemaat Tuhan, ada natura yang disediakan, dan karena itu kepada Bapak Daud Kadam untuk mengangkat natura ini. Dengan kasih disilahkan. Bapak Ibu, kita selaku Klasis Makassar diperhadapkan dua kegiatan yang kita akan hadapi secara bersama-sama. Yang pertama yaitu Raker PWGT Klasis dan jemaat atau PWGT Jemaat Biringkanaya sebagai tuan rumah. Itu yang pertama. Yang kedua ialah Rapat Kerja Nasional Kaum Bapak atau PKBGT. Sebagai tuan rumah, kita Klasis Makassar. Jadi, goyang melata tiro lantoh. Yes. Yang pertama ini untuk Raker PWGT Klasis. Persidangan PWGT Klasis. Standar 50. Beratnya 1 kilo lebih. 50 standar. 101 kali. 101 kali. 101 kali. 2 kali. 2,5 kali. Menyesal ini mangga satu keluarga bisa makan. Iya, dan Anda tidak akan menyesal kalau menikmati mangga. Tidak ada keluarga di Makassar. Tidak ada. Bisa jalan kepada tidak pernah menemukan mangga seperti ini. 101 kali. 200. 1 kali. 2 kali. 3 kali. Ya, ini untuk halo. Ya, 101 kali. 201 kali. 201 kali. Pentanul.
Kita akan melaksanakan peneguhan sidi bagi saudara kita Meser Tandi. Untuk itu, saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, kepada saudara Meser Tandi yang akan menyatakan imannya di hadapan Allah dan jemaatnya, menjadi anggota dewasa dari gereja atau raja dan menerima keluasan untuk turut mengambil bagian dalam perjamuan kudus, maka sebelum diteguhkan saya undang untuk berdiri untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut di hadapan Tuhan, disaksikan oleh sidang jemaatnya. Pertanyaan pertama, percayakah saudara kepada Allah yang Esa dan yang juga Tritunggal, yaitu Allah Bapa Halik langit dan bumi, yang memerintahkan dan memeliharakan ciptaannya kepada Allah Anak, yaitu Yesus Kristus, Allah benar dan manusia sejati, juru selamatmu yang menebus engkau dari dosa dan kuasa maut, kepada Allah Roh Kudus penghibur dan yang memimpin saudara kepada segala kebenaran, menjadi anggota yang hidup dari tubuh Kristus. Apakah jawab saudara Meser Tandi? Apakah saudara percaya? Yang kedua, mengakukah saudara akan memegang teguh dan tetap setia pada pengajaran firman Allah sesuai dengan pengakuan gereja atau raja, dan bahwa saudara ikut bertanggung jawab untuk menjaga kebersihan dan kemurnian pengajaran itu? Apakah jawab saudara? Apakah saudara mengaku? Yang ketiga, berjanjikah? Sekali lagi, berjanjikah saudara akan hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, mengambil bahagian dalam pelayanan firman dan sakramen, menjauhkan diri dari dosa, serta takluk di bawah teguran gereja apabila saudara jatuh ke dalam dosa? Apakah jawab saudara? Apakah saudara berjanji? Terima kasih untuk setiap kepercayaan, pengakuan dan janji ini. Maka sesuai dengan pengakuan saudara, maka saya meneguhkan saudara menjadi anggota dewasa gereja atau raja atas nama gereja atau raja Jemaat Biringkanaya. Silakan berlutut. Bidang sia
Disilahkan kepada keluarga untuk memberikan persembahan. Mari saudara kita berdoa syafaat. Kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur kepadamu untuk semua kebaikan-Mu yang kami alami bersama dalam persekutuan ibadah kami selaku jemaat Tuhan yang ada di Jemaat Biringkanaya beribadah hari ini. Syukur kepadamu ya Tuhan untuk firman-Mu yang boleh kedengaran baik bagi kami. Kami punya tanggung jawab yang besar sebagai orang yang Kau panggil dan tetapkan. Kiranya setiap kehadiran kami sungguh-sungguh membawa kebahagiaan, kehidupan yang baik, baik secara pribadi, keluarga, dan juga dalam persekutuan bersama dengan orang-orang di sekitar kami. Bersyukur kepadamu ya Tuhan dengan segenap jemaat Tuhan yang boleh mengalami sukacita hari ulang tahun sepanjang minggu ini, baik ulang tahun kelahiran juga ulang tahun pernikahan. Terima kasih ya Tuhan. Kami percaya setiap nama-nama yang ada di dalam warta jemaat, juga mereka yang tidak sempat kami tuliskan, kiranya Engkau menopang mereka, memberikan kehidupan baik bagi hidup mereka, dan juga mengajarkan mereka untuk bertanggung jawab untuk semua hal yang Engkau sudah anugerahkan, termasuk umur yang Engkau berikan. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, banyak warga jemaat yang senantiasa mengalami kebaikan-kebaikan Tuhan, kenaikan pangkat, selesai dalam pendidikan, mendapat pekerjaan, bahkan mungkin ada yang sembuh dari sakit penyakit, dan juga berbagai kesuksesan-kesuksesan lainnya. Tuhan topang mereka, anugerahkan kebaikan, kemurahan-Mu dalam hidup anak-anak-Mu selalu, untuk setiap hal yang baik yang Kau sudah berikan kepadanya, ajar mereka untuk selalu mengucap syukur. Kami berdoa kepadamu ya Allah untuk jemaat Tuhan yang berada dalam berbagai kelemahan tubuh, Engkau hadir di tengah-tengah kehidupannya, menyatakan kebaikan-Mu. Dan kiranya Tuhan menyatakan kebaikan bagi Nyonya Hestin Tinting yang sedang berobat jalan, anak Nata yang sedang juga dalam perawatan di rumah, Axel yang juga sedang dirawat di rumah, Bapak Arudi Paulus Kuni yang juga sedang pemulihan di rumah, Bapak Matius Patiung yang juga dirawat di rumah sakit Eli Merantepau, Papa Rini yang akan kemo dalam minggu ini. Kami berdoa untuk orang tua kekasih kami, Bapak Pendeta Manase di Randan, akan dioperasi pada hari Selasa tanggal 25 Agustus 2022. Berdoa untuk Dastan yang juga dirawat di rumah. Berdoa untuk Stephen yang juga sedang dalam perjalanan di kapal menuju ke Cina, tapi dalam kondisi saat ini sedang mengalami kelemahan tubuh dan sakit. Semua saudara-saudara kami ya Tuhan yang kami tidak sempat sebut satu persatu, baik yang ada di rumah maupun yang ada di rumah sakit. Tentu saja Tuhan Engkau kenal setiap perjuangan orang-orang yang sedang untuk berjuang mendapatkan perawatan, berjuang untuk menerima penyembuhan. Tuhan topang mereka, kuatkan iman percaya mereka, ajar mereka untuk berpengharapan dan percaya dalam iman setiap janji-janji baik daripadamu, bahwa tidak ada sesuatu yang mustahil bagimu, dan ajarkan mereka untuk melihat dan meyakini dengan sungguh-sungguh bahwa Engkau akan menyatakan yang terbaik, dan Engkau tidak akan pernah merancangkan segala sesuatu yang akan membahayakan kehidupan. Bapa di surga, beberapa saudara kami yang berduka bersama dengan Ibu Nyonya Naomi Raintung atas meninggalnya saudara sepupunya Bapak Agustinus Sonda. Tuhan berkati, kuatkan segenap keluarga, mampukan untuk melihat setiap kenyataan ini dalam iman,
Berdoa untuk pelayanan-pelayanan dalam jemaat Tuhan, Engkau menyatakan kehadiran dan kemurahan-Mu bagi Ibu Pendeta, Bapak Pendeta, keluarga, bagi segenap penatua, bagi segenap diaken, bagi segenap pengurus-pengurus kategorial, dan bahkan pekerja-pekerja di gereja, koster, tata usaha. Tuhan berkati mereka sekalian. Kami tahu Tuhan, di dalam kehidupan anak-anak-Mu yang Kau sudah tetapkan untuk menjadi pelayan-pelayan-Mu, kemuliaan-Mu akan senantiasa ada di tegak-tegak jemaat di sini, dan juga nama-Mu akan dipuji selalu. Tuhan, Engkau menolong perjalanan kehidupan kami seminggu ke depan ini. Dalam segala hal yang kami kerjakan, Tuhan arahkan kami. Engkau berjalan di depan untuk mendahului kami menerima setiap berkat-berkat-Mu. Bapa di dalam surga, topang kami sekalian dalam segala rencana hidup kami. Berkati anak-anak dalam pertumbuhan, berkati anak-anak dalam keadaan mereka sedang mencari pekerjaan, berkati mereka yang sedang dalam pendidikan, berkati keluarga-keluarga yang terpisah jauh dengan kami, dimanapun mereka berada satu persatu. Kami percaya Engkau menopang dan menuntun mereka sekalian. Terima kasih Tuhan. Dalam segala kerendahan hati kami telah membawa ungkapan syukur persembahan kami kepadamu. Engkau kiranya berkenan untuk menjadi sarana untuk pelayanan di tengah-tengah jemaat. Kami percaya bangsa dan negara ini ada dalam lindungan kasih kuasa dan kisah-Mu. Engkau yang akan memberkati pemerintah kami dari pusat sampai pelosok-pelosok daerah, memungkinkan mereka untuk senantiasa menyelesaikan berbagai persoalan bangsa dan menghadirkan juga damai sejahtera-Mu lewat pekerjaan dan tanggung jawab mereka masing-masing. Bapa di dalam surga, Engkau mendengarkan setiap doa-doa kami, pengharapan kami yang kami sampaikan kepadamu di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Penekanan warta. Pertama, ibadah syukur bulanan PWGT Jemaat Biringkanaya akan dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 23 Agustus 2022 pukul 4 sore atau pukul 16. Dan dimohon kepada ibu-ibu agar menyempatkan diri untuk hadir bersama-sama. Yang kedua, rapat pleno PWGT Jemaat Biringkanaya akan dilaksanakan pada hari Sabtu, 27 Agustus 2022 mulai dari pukul 9 dengan agenda evaluasi program. Terpujilah Tuhan bahwa kita dapat menikmati persekutuan dalam ibadah pada saat ini, dan disampaikan terima kasih kepada semua yang telah mendukung lancarnya ibadah. Terlebih khusus kepada pelayan firman Bapak Pendeta Yohanes Metris MTH. Semoga firman Tuhan yang kita dengar semakin menguatkan iman dan percaya kita untuk memahami bahwa kita sebagai orang yang ditetapkan Allah membangun kehidupan yang benar. Selamat hari Minggu dan selamat beraktivitas dalam pekan ini, kiranya Tuhan memberkati kita. Selamat kepada anak kekasih Mesar Tandi yang sudah menerima peneguhan sidi sebagai anggota dewasa Gereja Toraja siang ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari bangkit berdiri dan kita melakukan Tuhan memberikan kita tanah air. Tanah air
Ibu Bapak sidang jemaat kekasih Tuhan, pergilah kamu sekalian, nyatakan tugasmu untuk membangun dan menanamkan nilai hidup yang benar. Dan kepada kamu sekalian, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Puji syukur untuk setiap rencanamu, dalam rancanganmu yang mulia, dalam satu tubuh kami bersatu. Nyanyian syukur untuk setiap rencana Tuhan.